Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selamat pagi, Santihotu, Namo Buddhaya. Pagi kok. Udah ya kok. Oke, saya share screen dulu ya. Sudah terlihatkah? Udah ya. Oke. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan dari Mahamanggala Sutta. Kali ini adalah bait yang ke-8 ya. Nah, bait yang ke-8 ini ada 4 manggala yang terlibat di sini, yaitu yang pertama adalah kesabaran, yang kedua adalah sifat penurut ketika dikoreksi, ketiga adalah bertemu dengan para samana, dan yang keempat adalah berdiskusi dhamma pada waktu yang tepat. Nah, kita masuk ya ke yang pertama. Khanti atau kesabaran atau sabar ya. Nah, apa sih itu khanti itu? Nah, ini yang menarik. Menarik sekali kalau ternyata khanti itu dimaknai dengan satu satu makna yang dalam sebenarnya ya. Khanti itu disebutkan atau dimaknai di dalam Sangyutta Nikaya di kitab komentar. Di kitab komentar Sangyutta Nikaya itu dimaknai dengan energi. Nah, energi. Jadi khanti itu bukan hanya sekedar bertahan, tetapi khanti itu sebenarnya energi. Energi yang diaktifkan. Jadi bukan energi yang pasif ya, bukan energi yang hanya kemudian menerima, tetapi ini energi yang diaktifkan. Energi yang diaktifkan agar kuat menanggung beban yang berat. Jadi di sini tersirat bahwa sebenarnya energi ini energi yang kuat. Pertama. Yang kedua, ini energi adalah energi aktif, bukan energi pasif. Kenapa? Karena kalau energi pasif itu tidak bisa menanggung beban yang berat, karena kan pasif. Dia tidak cukup kuat untuk bisa menanggung beban. Tapi karena khanti ini adalah energi yang diaktifkan, maka khanti ini bisa dipupuk, bisa ditumbuhkan, bisa growing, bisa bertumbuh, berkembang, sehingga bisa menanggung beban yang berat. Definisi ini ada di Sarata Pakasini. Ini adalah kitab komentar dari Sangyutta Nikaya. Jadi menarik ya bahwa khanti ini bukan sesuatu yang pasif. Khanti ini adalah sesuatu yang aktif. Dan seperti juga kebanyakan dhamma dalam dhamma yang diajarkan oleh Buddha, itu bukan hanya sebagian besar, tapi seluruhnya itu adalah aktivitas, sesuatu yang harus kita lakukan, dan itu yang kemudian bisa membuat manfaat buat kita. Jadi termasuk khanti ini juga yang disebut sebagai berkah,
itu bukan sesuatu yang kita terima begitu saja atau sesuatu yang inherent begitu saja yang ada di dalam diri kita. Tidak. Tetapi ini adalah sesuatu yang harus diaktifkan. Energi ini adalah sesuatu yang harus dilatih. Ya. Oke. Nah, disebutkan juga adalah kanti paramang tapo titika, atau terjemahannya adalah kesabaran adalah praktek pengendalian diri tertinggi. Tapa, tapa itu adalah pengendalian diri, dan pengendalian diri itu tapo itu yang paling utama, yang paling tinggi, yang paling besar yang harus kita lakukan itu adalah kesabaran. Jadi kesabaran itu adalah cara bertapa yang paling tinggi. Ini juga menarik. Kebanyakan dari kita itu menganggap bahwa bertapa itu hanya duduk diam, meditasi begitu ya, kesannya tuh kesan pasrah, kesannya sekedar hanya menerima gitu. Enggak. Jadi ketika kita bertapa atau praktek pengendalian, kita itu mengaktifkan energi untuk mengendalikan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menangani kemarahan, misalnya, sebagai contoh, kemarahan itu kan energinya luar biasa kuat. Lah, kalau kesabaran atau kanti ini energinya atau tenaganya itu kalah kuat dari kemarahan. Nggak mungkin bisa. Jadi energinya kanti ini untuk bisa mengendalikan kemarahan, jangankan untuk mengendalikan, untuk menahan kemarahan saja, itu harus cukup kuat. Bahkan harus bisa lebih kuat dibandingkan dengan kemarahan itu sendiri. Jadi di sini kelihatan bahwa kanti ini butuh sekali energi. Karena itu nanti kelihatan bahwa kanti ini, kanti ini nanti akan berkembang ke depannya itu adalah untuk landasan dari atau fondasi dari meta. Jadi kebayang ya bahwa meta itu, ini kanti aja udah kebayang bahwa kanti ini begitu kuat. Karena untuk bisa mengendalikan emosi-emosi negatif, kanti ini harus jauh lebih kuat dibandingkan dengan emosi negatif itu. Nah, kanti itu yang sebenarnya sudah diaktifkan dan begitu kuat, itu sebenarnya masih basic, masih dasar, yang nantinya itu akan menjadi fondasi utama dari meta. Jadi kebayang ya, meta itu luar biasa kuat. Itu sebabnya kan kalau Jaya Manggala Gata, 8 syair kemenangan, kemenangan yang berhubungan dengan meta itu menaklukkan gajah yang mabuk, gajah yang gila, yang namanya Nalagiri. Gajah mabuk saja itu bisa ditaklukkan dengan meta. Jadi kelihatan sekali kuatnya dari meta. Ya. Nah, kuatnya dari meta ini itu membutuhkan fondasi yang juga sama kuatnya, atau ya boleh dikatakan juga perlu kekuatan yang mendukung meta itu sendiri. Which is itu adalah kanti yang kita bahas sekarang ini. Nah, tadi saya sebutkan bahwa kanti itu prasyarat utamanya itu adalah energi. Jadi di parami itu para 10 kesempurnaan kebajikan itu yang kelima itu adalah wirya, energi. Jadi semangat, energi. Itu yang mendasari, itu yang menjadi basis dari kanti. Jangan ngomong kanti kalau kita itu energinya atau wiryanya itu lemah. Tidak mungkin kita bisa membangun kanti atau mempunyai kanti atau melatih kanti kalau wiryanya kita lemah. Atau dengan kata lain, orang malas itu tidak mungkin punya kanti. Yang ada pasrah. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Ya sudah pasrah. Tapi kanti itu tidak seperti itu. Kanti itu menanggung beban yang berat. Menanggung beban yang berat dengan kesadaran. Dengan pikiran yang jernih. Nah, itu dibutuhkan kekuatan dari semangat. Kekuatan dari energi. Gitu. Nah, sesudah itu, kanti itu nanti akan diteruskan dengan satca.
Saca atau kekuatan kebenaran itu butuh kesabaran. Orang yang bagaimanapun difitnah, dicerca gitu ya. Kalau misalnya dia eh, apa kantinya itu tidak kuat, ya dia nggak bisa apa-apa. Jadi saca atau kebenaran itu akan ditopang luar biasa dengan wirya dan kanti dan parami-parami sebelumnya. Aditana juga begitu. Aditana itu butuh sekali yang namanya kanti dan wirya, dan tentu saja saca. Aditana itu harus berbasis kebenaran. Tidak boleh aditana atau tekad itu tekadnya tekad yang ngawur, tekadnya tekad yang negatif, tekadnya tekad yang menyengsarakan makhluk lain. Itu tidak bisa. Yang namanya aditana itu harus berbasis kebenaran. Tekadnya adalah tekad yang luhur, tekad yang benar. Nah, kemudian baru meta, dan terakhir dipuncaki dengan UPK. Jadi itu kelihatan sekali bahwa yang namanya kanti itu punya peranan yang besar sekali. Dan basisnya atau tenaga utamanya itu adalah wirya, semangat, ya, energi. Nah, cerita yang sering sekali dikutip untuk kanti ini itu adalah cerita seorang pertapa yang namanya Kantiwadi. Ada di Kantiwadi Jataka, di kitab Jataka ya. Secara garis besar ceritanya begini. Dulu di zaman dulu itu ada seorang pertapa yang disebut Kantiwadi. Kenapa disebut Kantiwadi? Karena petapa ini utamanya itu menjalankan praktek kesabaran. Jadi karena itu pertapa ini dikenal dengan sebutan Kantiwadi. Nah, satu saat yang namanya pertapa itu kan berkelana dari satu tempat ke tempat lain. Pada satu saat pertapa itu singgah di kebun milik dari seorang pangeran, gitu. Nah, saat itu pangeran itu sedang bersenang-senang dengan istri-istrinya dan selir-selirnya di taman yang sama, di mana petapa yang disebut itu Kantiwadi itu tinggal sementara gitu ya. Nah, setelah bersenang-senang itu pangeran itu beristirahat dan karena capek ketiduran. Nah, karena ketiduran, para selir itu kemudian berpikir, pangerannya sedang tidur. Ya sudah, kita senang-senang sendiri. Jadi mereka itu berkeliling jalan-jalan di taman itu karena pangerannya tidur, gitu kan. Nah, karena berkeliling itu akhirnya dia ketemulah dengan petapa itu, karena kan itu di satu lokasi juga gitu. Nah, selir-selir dan istri-istri itu kemudian berkumpul di depan petapa itu dan kemudian bertanya tentang dhamma, apa yang dipraktekkan petapa itu, bagaimana caranya praktek, dan petapa itu karena ditanya kemudian menjelaskan bahwa dia itu mempraktekkan kesabaran. Nah, kemudian dia membabarkan dhamma sehubungan dengan praktek kesabaran. Nah, pada saat itulah ketika para selir dan istri pangeran itu kemudian masih mendengarkan dhamma dari petapa yang disebut Kantiwadi itu, pangeran itu bangun, dan ketika bangun dia heran, kok tidak ada satupun selir atau istri-istrinya di situ. Nah, kepada kemana? Dicarilah gitu. Nah, kemudian yang pengawal yang menjaga raja itu memberitahu bahwa selir-selir itu berkeliling. Nah, kemudian dicarilah dan ketemu. Ketemu sedang mendengarkan petapa itu sedang membabarkan dhamma. Nah, kemudian raja itu marah. Karena apa? Karena dia ngerasa, ini kok selir-selir saya, kenapa ada di depan para petapa itu? Saya kan pangerannya, saya itu kan yang suaminya, saya itu kan selir-selir itu kan milik saya. Kenapa kok mereka malah berkunjung ke sana gitu? Nah, karena hal itulah kemudian pangeran itu marah, dan tapi ditahan. Kemudian pangeran itu nanya, kamu mempraktekkan apa? Karena kalau pertapa itu kan di zaman itu kan prakteknya macam-macam. Ada yang prakteknya muti, ada yang prakteknya bertapa telanjang, ada yang prakteknya macam-macam, gitu kan. Nah, ditanya. Kemudian pertapa itu bilang, saya mempraktekkan kesabaran. Oh, kamu mempraktekkan kesabaran ya? Oke, baik.
Karena pengawal, potong itu jari-jarinya petapa itu dipotong tuh jari-jarinya. Ya, karena petapa itu mempraktekkan kesabaran, ya dia menahan itu. Bayangkan, jari-jari dipotong. Itu sakitnya kayak apa? Kalau itu bukan petapa itu tidak memiliki cukup energi yang kuat untuk menahan yang diaktifkan untuk menahan beban yang berat, itu pasti dia udah marah, jengkel, frustasi, teriak kesakitan, tapi dia tetap tenang. Raja makin marah karena petapa itu kelihatan tetap tenang. Kemudian pangeran itu kemudian meningkatkan tingkat kemarahannya karena petapa itu tidak bereaksi seperti yang dia harapkan. Potong tangan dan kakinya. Potonglah itu tangan kakinya. Tapi petapa itu dengan kekuatan hantinya, kekuatan kesabarannya, kekuatan energi yang diaktifkannya, dia menahan itu dengan sabar. Terus raja itu meningkatkan, potong telinganya, potong hidungnya. Sampai akhirnya si petapa itu berlumuran darah karena anggota tubuhnya dipotong, telinganya dipotong, hidungnya dipotong. Tapi petapa itu tidak marah. Petapa itu tetap tenang. Petapa itu hanya kemudian mengatakan begitu, apakah pangeran berpikir bahwa kesabaran itu terletak pada tangan saya, kesabaran itu terletak pada kaki saya, kesabaran itu terletak pada telinga saya, kesabaran itu terletak pada hidung saya. Kesabaran itu ada di dalam diri saya, pangeran. Pangeran memperlakukan saya seperti apapun, saya akan tetap mempraktekkan kesabaran. Karena itu sesudah itu, karena pangeran ini udah tidak bisa lagi ngapa-ngapain, ya sudah, ditinggallah. Tapi sebelum keluar dari taman itu, istri-istri dan selir-selir itu kemudian memohon ampun kepada petapa itu. Jangan marah atas perlakuan raja. Petapa itu kemudian membalas, saya tidak marah, saya mempraktekkan kesabaran. Gitu. Tapi karena perbuatan yang luar biasa keji itu, raja itu belum keluar dari taman itu, taman hutan itu, masih di dalam taman hutan itu. Ketika mau keluar, itu raja itu ditelan bumi. Jadi akibat kejahatannya itu langsung berakibat sehingga raja itu ditelan bumi. Dan Kantiwadi petapa itu yang bernama Kantiwadi itu kemudian meninggal karena pendarahan yang hebat itu. Nah, itulah cerita dari petapa Kantiwadi. Jadi kelihatan sekali ya dari cerita ini betapa kuatnya energi yang diaktifkan bahkan untuk menanggung kematiannya sendiri dengan cara yang sangat menyeramkan kalau buat kita itu sekarangnya. Dan itu tidak mungkin tercapai kalau kita tidak cukup mempunyai energi. Petapa itu tidak cukup mempunyai energi yang diaktifkan untuk menanggung beban yang berat itu. Beban yang berat itu beban apa? Beban untuk dianiaya, disiksa, difitnah, sehingga dia masih bisa mempertahankan kesabarannya. Nah, itu yang luar biasa. Oke, itu cerita tentang Kanti. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke, yang kedua itu adalah Sawacasata. Sawacasata itu apa sih? Sifat penurut ketika dikoreksi. Ini tadi udah kelihatan ya, betapa berat atau betapa luhurnya kekuatan dari Kanti. Nah ini, itu juga kekuatan yang sama beratnya, sama luhurnya. Jadi kekuatan ketika orang itu dinasehati untuk dikoreksi dan dia menerima. Sifat itu sangat sulit.
Asal katanya itu sebenarnya sawacasata itu berasal dari sawacasa atau suwaca. Suwaca itu artinya adalah su itu baik, waca itu adalah ucapan. Jadi maksudnya ucapan yang baik untuk membuat orang itu maju, maju dalam dhamma, maju dalam tingkat spiritualitas, maju dalam perilaku yang baik. Itulah yang disebut dengan sawacasata. Ya. Nah, sebagian besar dari kita, ya mungkin termasuk dari kita semua, termasuk saya juga, itu ketika kita diberitahu, ketika kita dikoreksi, ketika kita dinasehati, itu ada satu dari 3 hal ini yang kita lakukan. Biasanya responnya seperti itu. Pertama, menyalahkan orang lain. Karena merasa saya benar, kamu yang salah. Kok berani-beraninya kamu mengoreksi saya? Saya benar kok, saya nggak salah. Yang kedua adalah menyalahkan diri sendiri. Kalau tadi orang lain itu dianggap yang salah. Kalau sekarang saya selalu menyalahkan diri sendiri. Kalau yang pertama itu terlalu optimis, yang kedua terlalu pesimis. Segala sesuatunya itu kalau dia dikasih tahu bahwa itu salah, meskipun mungkin itu tidak salah, itu sebenarnya benar, hanya orang itu kemudian melihat dari perspektif yang berbeda dan menyalahkan, dia selalu mengatakan, iya, sorry, saya salah, sorry, saya salah, sorry. Selalu menyalahkan diri sendiri. Dan ini biasanya dialami atau dimiliki oleh orang-orang yang tingkat kepercayaannya itu kurang atau lemah. Atau dengan kata lain, orang yang rendah diri. Gitu ya. Bukan rendah hati, tapi rendah diri. Itu yang kedua. Yang pertama menyalahkan orang lain, blaming others. Yang kedua, blaming dirinya sendiri. Dan yang ketiga, menyalahkan keadaan yang di luar. Apapun itu. Ya, karena saya nggak bisa begini karena hujan. Saya nggak bisa jalan karena hujan. Deras banget tadi. Banjir lagi. Nah, atau misalnya, iya nih, saya males keluar. Panas banget. Hujan salah, panas salah. Iya nih, saya nggak bisa belajar dhamma karena tugas-tugas saya numpuk banyak banget. Saya nggak sempat. Ada aja yang disalahkan. Iya nih, saya nggak bisa ikut puja bakti. Anak saya rewel. Iya nih, saya nggak bisa ikut bakti sosial. Saya tidak punya waktu. Iya nih, saya nggak bisa ikut ini, nggak bisa melakukan ini, nggak bisa itu, nggak bisa ini, karena itu, karena ini, karena itu. Selalu saja ada sebab di luar dirinya dan menyalahkan keadaan. Ya. Jadi kita biasanya bereaksi salah satu di antara ketiganya, atau mungkin kombinasinya. Nah, ketiga-tiganya sebenarnya itu urusannya adalah urusan ego. Urusan aku. Menyalahkan orang lain, aku merasa benar. Menyalahkan diri sendiri, aku ngerasa selalu salah. Aku kok nggak sempurna ya, aku kok kurang ya, aku selalu gitu. Atau menyalahkan keadaan luar. Kalau menyalahkan keluar mirip seperti yang pertama, itu selalu menyalahkan keluar. Itu selalu aku merasa benar. Nah, atau bereaksi dengan cara, kalau tadi itu siapa yang menyebabkan, yang salah siapa. Yang ini adalah bagaimana dia bereaksi. Reaksinya bisa macam-macam. Ada yang ini saya ambil 3 yang paling umum. Yang pertama adalah memutarbalikkan fakta, berbohong. Ketika kita dibilang bahwa kamu salah loh. Kamu harusnya nggak boleh begitu-begitu. Enggak, aku tidak melakukan itu. Padahal dia melakukan. Dia berbohong, memutarbalikkan fakta. Atau dia diam sambil cemberut karena sudah ke pojok, sudah kelihatan atau tertangkap basah, diam tapi cemberut. Di dalam hatinya sebenarnya dia menolak. Dia bisa menyalahkan orang lain atau dia menyalahkan keadaan di luar. Jadi dia diam sambil cemberut. Atau yang ketiga, menyalahkan yang menasehati. Alih-alih dia berterima kasih, ada orang yang mengetahui kesalahan kita dan berusaha membantu kita supaya kita menjadi lebih baik, malah dia menyalahkan yang menasehati, menyebutkan kesalahannya. Kita dibilangin misalnya, kamu harusnya sabar. Loh, kamu sendiri juga nggak sabar kok. Kemarin kamu marah-marah, begini. Lah, kok jadi ngurusi orang lain sekarang? Atau memuji diri sendiri, gitu ya.
enggak kok, saya kan begini 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 begini, makanya saya memarahi itu supaya dia lebih baik. Padahal sebenarnya ya dia emosional aja gitu ya. Jadi dia meninggikan dirinya sendiri, tapi sebenarnya orang yang bijak tahu bahwa itu sebenarnya cara menutupi kesalahannya dia sendiri. Nah, sawacasata ini sebenarnya kalau kita berpikir ya, ini kan kita itu kan manusia ya, kita itu mempunyai akal budi. Kadang-kadang kita ngelihat ya, kan kalau kita mempunyai pepatah yang mengatakan keledai itu tidak akan terperosok pada lubang yang sama 2 kali. Jadi keledai itu tuh punya pengamatan atau punya intuisi yang cukup tajam sehingga dia tidak lagi terperosok di lubang yang sama gitu. Ya dia bisa terperosok di lubang yang lain gitu, tapi hampir tidak pernah keledai itu terperosok pada lubang yang sama yang dia sudah terperosok gitu. Karena dia tahu bahwa dia terperosok di lubang itu. Nah, tapi justru dalam kesempatan ini manusia yang seharusnya lebih pintar, yang seharusnya lebih bijaksana, yang seharusnya memiliki akal budi yang lebih baik dibandingkan dengan keledai atau dibandingkan dengan binatang-binatang yang lain, itu justru terperosok pada lubang yang sama berkali-kali kali gitu. Kan ironis ya. Jadi ya cobalah kita berusaha untuk memperbaiki, jangan melakukan kesalahan yang sama itu berulang-ulang. Ya ngerti sih kekotoran batin kita ini masih tebal sehingga ya kita ini ya kemungkinan besar untuk terperosok pada kesalahan yang sama berkali-kali. Cuman dengan kemampuan kesadaran, dengan kemampuan kewaspadaan, kita bisa berusaha mengurangi kemungkinan untuk melakukan kesalahan yang sama. Gitu ya. Nah, ini nih sifat yang tidak lebih ringan dibandingkan dengan kesabaran. Karena sifat ini adalah sifat yang langsung berbenturan dengan ego, berbenturan dengan rasa pride, harga diri, gitu ya. Ini yang kadang-kadang buat orang-orang, apalagi kalau kita bersosialisasi gitu ya, itu agak sulit ya, memang mempunyai sifat seperti ini. Apalagi di tempat-tempat yang menganggap bahwa yang namanya pride atau harga diri itu segala-galanya gitu. Wah, itu repot sekali. Kenapa kita itu harus punya sawacasata? Karena kalau tidak, kita itu akan stuck di situ, tidak akan berkembang. Ya dia hanya akan sampai di level itu saja, karena dia tidak bisa menyadari kesalahannya dan dia tidak bisa lagi untuk memperbaiki kesalahan itu. Ya sudah stuck di situ. Perkembangan spiritualnya berhenti. Ini pentingnya kenapa orang itu membutuhkan sawacasata. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau enggak, saya lanjut. Oke. Yang ketiga adalah samanananca dasanang. Apa itu samanananca dasanang? Artinya adalah bertemu atau letter luck-nya itu, translation kata baik katanya itu melihat para samana. Ya, jadi dasa itu adalah dasa, bukan dasa itu dengan S2 itu adalah melihat. Jadi melihat samana, jadi melihat para samana. Nah, ada di zaman-zaman agak belakangan, mungkin sekitar zaman 50, 60-an gitu, 70-an juga mungkin masih, dan mungkin sampai sekarang masih terbawa karena mungkin generasi itu sampai sekarang itu masih juga cukup banyak yang masih menjadi tetua-tetua di komunitas-komunitas itu yang mengatakan kalau ketemu biku itu ada beberapa yang mengatakan bahwa itu adalah hal yang sial. Karena di zaman itu, di zaman tahun 50-an, 60-an, 70-an, biku itu identik dengan upacara duka. Terutama ini di komunitas orang-orang keturunan.
orang-orang keturunan Tionghoa. Jadi kan kalau orang-orang keturunan Tionghoa itu mengundang biku itu pada saat kematian. Pada saat kelahiran hampir tidak pernah mengundang para biku. Orang-orang tua ya, orang-orang generasi kakek nenek kita mungkin ya, itu nggak pernah mengundang, kalau orang lahiran itu mengundang biku untuk selamatan, itu nggak pernah. Pernikahan mungkin ada sebagian kecil yang mengundang biku, tapi sebagian besar itu tidak mengundang biku. Karena mereka beranggapan biku itu kan selibat, biku itu kan tidak tidak beristri atau tidak berumah tangga. Kenapa ketika orang wedding itu harus mengundang biku? Di zaman itu biku itu jarang dipanggil atau diminta untuk memberkati. Ke belakang 80-an 90-an sekarang banyak. Tapi di awal-awal itu tidak banyak di sini. Nah, biku itu banyak sekali, baik biku, bikuni, samanera, samaneri, anagarika, anagarini, atau mungkin di tradisi Chinese yang ada yang disebut dengan huishou gitu ya. Itu umum sekali ketika kematian itu mengundang para biku. Jadi ketika orang ketemu biku itu, sebagian itu menganggap bahwa biku itu tuh identik dengan upacara duka. Jadi kalau misalnya kita mimpinya ketemu biku, itu banyak yang bilang, waduh, ada kesialan apa saya harus ketemu biku dalam mimpi atau dalam keseharian. Misalnya ketika kita mau keluar, tiba-tiba ada biku yang lewat. Lah kenapa kok saya ketemu biku hari ini? Apa saya tidak boleh keluar hari ini? Jadi kemudian orang mempunyai pikiran yang macam-macam. Jadi kemudian orang itu mempunyai stereotip di zaman itu, orang-orang tua di zaman itu mempunyai stereotip atau pendapat yang negatif, kalau ketemu biku itu sial. Nah, kan bertentangan dengan yang tadi, bertemu dengan para samana itu adalah berkah gitu. Jadi bagaimana sih sebenarnya gitu ya? Karena ini kan sebenarnya ada tradisi, ada yang menurut Dhamma. Nah, kita lihat dulu kata samana. Samana itu adalah petapa. Kok di sini Buddha tidak mengatakan biku ya? Enggak samana nanca ca bikunang. Kenapa enggak begitu? Kenapa kok yang disebutkan sorry, bukan bikunanan cadas sanang. Sorry ya, jadi bikunanan cadas sanang. Kenapa nggak ketemunya biku gitu? Kenapa yang disebutkannya itu adalah ketemu samana? Jadi secara umum Buddha itu juga memberi definisi yang agak berbeda antara samana dengan biku gitu ya. Meskipun nanti di beberapa tempat yang lain kemudian biku itu adalah samana ya, itu di tempat yang lain, tetapi di dalam hal ini Buddha itu menekankan bahwa perilakunya bukan statusnya. Jadi yang disebut biku itu, apalagi biku itu yang dikenal sebagai sekarang ya, yang dikenal sebagai pemuka agama dari agama Buddha gitu. Itu bukan sekali yang dimaksud dengan ketemu biku seperti itu, bukan sama sekali. Jadi di sini Buddha itu memberi arti yang spesifik. Yang disebut samana itu adalah ia yang berusaha keras memadamkan nafsunya. Jadi bertemu dengan ia yang berusaha keras memadamkan nafsunya, itu adalah berkah utama. Kenapa? Otomatis dong, ketika kita bertemu dengan orang yang sedang berlatih, berjuang untuk memadamkan nafsunya, mengendalikan nafsunya, itu otomatis yang diajarkan itu juga bagaimana memadamkan nafsu, bagaimana mengendalikan nafsu, bukan mengumbar nafsu, bukan mengejar nafsu. Itu sebabnya ketika kita bertemu dengan ia yang berusaha keras memadamkan nafsunya, itulah berkah utama. Kenapa? Karena itu akan menuntun kita ke jalan spiritualitas. Perkembangan spiritualitas kita itu akan terjamin karena kita berasosiasi, berkawan dengan ia yang berusaha keras memadamkan nafsunya. Nah,
Apa yang di ini? Nah, ini kemudian yang diadopsi menjadi bagian dari kesucian dari sila seorang biku. Jadi ada cataro sila kanda atau parisudi sila. Jadi ada 4 hal yang diminta dijalankan oleh Buddha kepada para biku. Yang pertama adalah patimokkha sangwara. Patimokkha sangwara itu adalah pengendalian sesuai dengan patimokkha atau sesuai dengan aturan kebikuan. Yang kedua, kalau biku itu ada 227 ya. Kalau biku ini kalau nggak salah 311. Kalau yang kedua adalah indriya sangwara. Ini pengendalian indera, pengendalian 6 indera kita. Indera kita ini harus dikendalikan. Jadi balik lagi tadi, sowacasata, khanti. Ini butuh sekali khanti, butuh sekali sowacasata untuk bisa mengendalikan indera. Yang ketiga itu adalah pacaya sanisita, sikap mental yang benar saat menggunakan kebutuhan. Jadi kebutuhan para biku bikuni itu kan hanya 4 yang utama ya. Pertama adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, dan obat-obatan. Ketika para biku atau bikuni menggunakan 4 kebutuhan pokok itu perenungannya itu harus dilakukan. Jadi ada, kalau dulu di Widyasena itu kan kalau uposata kita baca chanting ya. Nah, di chanting itu tuh dijelaskan bagaimana perenungan menggunakan jubah, perenungan ketika kita itu makan, perenungan ketika menggunakan tempat tinggal, dan perenungan untuk menggunakan obat-obatan. Jadi misalnya ketika makan, itu kan ada tuh perenungan, saya makan bukan untuk bermain-main, bukan untuk kenikmatan, bukan untuk menimbulkan perasaan baru dengan menghilangkan perasaan lama, bukan untuk hanya sekedar untuk cita rasa dan macam-macam ya. Jadi di situ disebutkan bahwa saya makan untuk melangsungkan kehidupan suci agar saya bisa mempunyai cukup kekuatan untuk menempuh kehidupan suci untuk mengakhiri penderitaan. Kurang lebih isi secara singkat dari perenungan tentang makanan itu seperti itu. Sama, yang lain-lain juga ada perenungannya gitu ya. Jadi itu adalah pacaya sanisita, sikap mental yang benar saat menggunakan kebutuhan. Jadi ini 4 kebutuhan. Kemudian yang keempat itu ajiwa parisudi sila atau moralitas sehubungan dengan pemurnian mata pencaharian. Para bikuni tradisi Theravada tidak diizinkan berdagang. Jadi nggak ada tuh ceritanya kemudian kita itu membaca parita dan kemudian biku itu atau bikuni itu diminta untuk membaca parita dan kemudian dibayar. Itu nggak boleh. Pembayaran seperti itu harus ditolak karena itu adalah tidak ajiwa parisudi sila. Itu adalah mata pencaharian yang salah. Atau misalnya dia mendapatkan dana dari misalnya meramal, dana dari mencari hari baik, dana dari misalnya menemukan lokasi yang pas untuk usaha, untuk tempat tinggal, atau apapun. Atau misalnya kemudian dia mencari jam baik untuk pindah rumah, atau untuk memulai usaha, atau untuk menikah, atau untuk apapun. Nah, atau misalnya menulis untuk menangkal kekuatan-kekuatan gelap misalnya, atau hal-hal seperti itu yang di pembahasan-pembahasan di depan itu sudah pernah saya sebutkan dan disebut dengan Tiracana Wija atau ilmu binatang. Itu ilmu yang mata pencaharian yang sehubungan dengan ilmu binatang itu benar-benar dicela oleh Buddha. Jadi 4 hal ini yang harus dilakukan supaya biku itu mempunyai kehidupan yang murni. Silanya menjadi murni, menjadi bersih. Ya. Dan kemudian ia mempraktikkan 37 faktor pencerahan. Jadi ini di Dhammapada itu disebutkan di Dhammapada 142. Ia yang mempraktikkan 37 faktor pencerahan disebut samana. Spesifik ya, spesifik disebutkan sebagai samana. Dan ini meskipun umat awam, itu sebabnya samana itu jadi
tidak sekedar biku. Jadi umat awam pun ketika dia mempraktekkan 37 faktor pencerahan, ya dia disebut samana meskipun statusnya bukan biku. Gitu. Jadi bertemu dengan umat awam yang mempraktekkan 37 faktor pencerahan itu juga adalah berkah. Jadi bukan hanya sekedar ketemu biku, tapi ketemu samana. Samana itu adalah ia yang berusaha keras memadamkan nafsunya. Atau ia yang mempraktekkan 37 faktor pencerahan. Karena kalau dia mempraktekkan 37 faktor pencerahan itu, dia akan memadamkan nafsunya. Ya. Nah, ini yang disebut dengan bertemu dengan para samana. Jadi bukan bertemu dengan para biku. Jadi Sang Buddha di sini ini spesifik banget menyebutkannya itu samana. Ya, jadi kualitas yang disebutkan, bukan status. Bukan status bahwa dia itu sudah meninggalkan keduniawian menjadi biku, itu status. Tapi yang disebutkan ini adalah kualitas dari orang yang sudah, yang bukan hanya yang sudah, tapi yang sedang berjalan pun boleh. Ia yang mempraktekkan 37 faktor pencerahan, atau ia yang berusaha keras memadamkan nafsunya. Itulah yang disebut dengan samana. Nah, itu faktor yang ketiga diri Manggala di bait yang ini. Dan yang keempat itu adalah, Belum kok. oke, Bentar kok. Yang ketiga ini maksudnya bertemu itu sekedar bertemu aja atau sekedar melihat aja atau perlu ada interaksi di antara yang bertemu dengan samananya. Terus yang kedua, 37 faktor pencerahan yang mana ya? oke. Oke, pertanyaannya bagus dan pertanyaannya jawabannya panjang. Tapi secara singkat begini, disebutkan memang bertemu para samana. Letterlek mengatakan seperti itu. Pertama, dengan bertemu saja itu bisa membangkitkan inspirasi. Ingat cerita Mata Kundali. Mata Kundali itu di Dhammapada itu ada cerita, ada di Dhammapada Atthakatha itu diceritakan bahwa ketika dia Mata Kundali ini adalah anak seorang Brahmana yang kikirnya luar biasa. Mata Kundali ini pria ya. Mata Kundali ini pria, anak seorang Brahmana yang pelitnya ampun-ampunan. Ya. Bahkan untuk berobat saja dia nggak rela untuk mengeluarkan uang. Nah, satu saat anaknya sakit. Nah, karena dia nggak rela untuk mengeluarkan uang untuk biaya anaknya, biaya obat anaknya, ketemu dokter. Ayahnya itu, sang Brahmana itu ketemu dokter, ngobrol. Dia tanya, kalau mencret, dokter biasanya kasih obat apa? Si dokter ngomong begini. Kalau misalnya sakit ini, dokter biasanya kasih apa? Kalau misalnya seperti ini, sakitnya apa? Oh, begini, harus begini, ini harus caranya begini. Dokternya menjelaskan. Nah, sebenarnya si Mata Kundali itu adalah anak yang terkena tipes kalau nggak salah waktu itu. Tapi karena waktu itu kan jarang ya, penyakit tipes itu masih belum, kalau sekarang sih itu penyakit yang sebenarnya curable. Kalau nggak telat aja itu pasti sembuh lah. Itu bukan sesuatu yang aneh gitu kan kalau sekarang. Jadi di zaman itu penyakit yang berat gitu. Nah, kemudian si Brahmana ini nanya, kalau sakit tipes gimana? Setelah ngobrol panjang lebar, baru dia nanya, intinya sebenarnya dia pengen tahu obat tipes itu apa. Nah, si dokter kasih tahu nih, harus begini, harus mengambil ini, dicampur ini, begini, cara mengobatinya begini, ini harus digodok, begini. Dosisnya begini. Nah, si Brahmana itu dapat ilmunya dari si dokter. Tapi kan itu ilmu hanya sekedar ilmu percakapan, bukan orang yang praktek langsung ya. Beda dengan dokter. Dokter ini kan sudah berlatih, sudah ada gurunya segala macam. Jadi pasti beda lah. Nah, kemudian dia mempraktekkan itu, tapi karena dia memang bukan dokter, ya tidak sembuh anaknya. Apalagi anaknya ini mungkin sudah dalam taraf yang udah medium atau cenderung berat, harusnya memang dibawa ke tabib, ke dokter gitu ya. Nah, karena tidak sembuh, akhirnya jadi memburuk. Karena kalau sakit berat nggak diobati, nggak mendapatkan penanganan yang baik, ya akan memburuk. Nah, karena si Brahmana ini juga kikir dan orangnya itu pride-nya tinggi, dia sengaja
mendandani mata kundali dengan perhiasan gelang emas, anting-anting emas, ya pokoknya macam-macam emas itu, kemudian dia baringkan mata kundali itu dipajang di beranda rumahnya untuk memperlihatkan bahwa dia orang kaya. Ya emang agak keterlaluan sih sebagai seorang ayah itu memperlakukan anaknya dalam keadaan sakit seperti itu. Dan akibatnya di saat-saat kematian pun mata kundali itu ya adanya di luar. Nah, ketika satu hari itu, ketika Buddha itu pagi-pagi bermeditasi, melihat siapa yang butuh dibantu hari itu, image atau bayangan atau visi mata kundali yang akan meninggal di hari itu kelihatan oleh Buddha. Dan Buddha memutuskan untuk membantu mata kundali karena Buddha melihat bahkan anak ini atau pemuda ini bisa bisa dipengaruhi sehingga kehidupan berikutnya akan lebih baik dan akan ada banyak orang yang akan yakin mempunyai mata dhamma gitu. Nah, karena alasan itu kemudian biku itu sengaja jalan di depan rumah mata kundali sehingga mata kundali bisa melihat Buddha yang sedang berjalan pelan dan nggak hanya sekedar hanya supaya kelihatan, tapi Buddha itu kemudian menggunakan ide atau kekuatan supra naturalnya itu untuk mengeluarkan cahaya. Jadi aura dari Buddha itu kelihatan. Jadi itu sangat bersinar, sangat cerah dan membuat orang yang melihat itu begitu kagum. Dan Buddha sengaja mempertunjukkan itu kepada mata kundali dan mata kundali melihat. Ketika mata kundali melihat, dia itu kemudian beranjali menghormat, otomatis beranjali menghormat meskipun dia dalam keadaan sakit dan sakit dan berbaring. Jadi dia nggak bisa namaskara, nggak bisa beranjali. Ya anjalinya sambil berbaring, sambil tiduran gitu. Nah, pada saat itulah ketika kematian menjemput mata kundali. Jadi mata kundali itu kemudian meninggal. Dan tradisinya di India itu dibakar, dikremasi. Jadi kremasinya kremasi open dengan kayu-kayu itu. Nah, pada saat persiapan itu ayahnya itu menangis segala macamnya biasalah ya. Sebagai orang tua yang masih punya keterikatan dengan anak ya pasti seperti itu, sedih dan lain-lain. Kemudian mata kundali yang dengan kekuatan penghormatan kepada Buddha, dia tidak pernah melakukan sila, dia boro-boro atas sila, dia tidak pernah melakukan dana, tidak pernah melakukan meditasi, boro-boro melatih panya atau kebijaksanaan, nggak ada. Yang dia lakukan hanya beranjali menghormat puja cak pujanianang, menghormat mereka yang patut dipuja. Dan saat itu dia terlahir kembali di surga Tawadingsa. Dan ketika dia melihat ke bawah, dia punya kekuatan batin itu, kemudian dia melihat bahwa ayahnya itu sedang menangisi jenazah mata kundali yang lama. Karena kan mata kundali yang sekarang sudah terlahir lagi di alam dewa. Dan dia merasa kasihan. Ayahnya ini perlu mendapat mata dhamma. Kemudian dia turun dari surga itu, kemudian menyaru menjadi seseorang yang mirip sekali dengan dia waktu masih hidup. Ya, dia anaknya, ya dia bisa menyalin rupanya diri seperti waktu dia masih hidup. Ya, itu kan kelahirannya dia yang sebelumnya gitu kan. Dan karena dia mempunyai kekuatan batin, dia bisa membuat tubuhnya itu seperti anaknya. Nah, kemudian si bapaknya itu kan berseduh-seduh segala macam. Kemudian si mata kundali ini kemudian juga sama berakting menangis terseduh-seduh. Nah, si bapaknya kan kemudian melihat ini ada orang menangis terseduh-seduh, kok mirip banget ya sama anak saya. Nah, kemudian mata kundali ini nangisnya makin keras gitu kan, sengaja mencari perhatian supaya bapaknya itu tahu kalau itu ada dia di situ. Nah, bapaknya itu kemudian nanya, "Kamu kenapa? Kenapa kok kamu menangis seperti itu?"
Mata Kundali bilang begini, kurang lebih ya, versi syairnya itu indah, tapi saya tidak ingat versi syairnya, tapi kurang lebih ngomongnya begini. Saya punya satu kereta yang dibangun bodinya, tubuh dari kereta itu dari emas, permata, dan lain-lain. Yang indah berkilau. Saya butuh roda untuk kereta itu. Si Brahmana itu kan cukup kaya. Dia mengatakan, oke, karena dia ngerasa bahwa ini mirip banget sama anaknya, dia itu tersentuh dan ingin mengabulkan, meskipun dulunya pelit banget, karena dia ingin mengabulkan permintaan itu, dia, oke, kamu mau roda dari apa? Dari kayu? Dari cendana? Dari apa kamu mau inginkan roda itu? Dia mengatakan, yang pas untuk roda saya itu adalah bulan dan matahari. Brahmana diminta untuk mengambil bulan dan matahari, shock banget permintaannya si anak itu, si pemuda itu. Pemuda itu, kemudian Brahmana bilang, kamu tuh orang bodoh. Bagaimana mungkin bulan dan matahari itu bisa menjadi keretamu, bisa menjadi roda keretamu. Kemudian si pemuda ini berkata balik, lebih bodoh mana? Saya yang menginginkan bulan dan matahari menjadi kereta saya, yang masih saya bisa lihat bulan dan mataharinya, atau kamu yang menangisi anakmu yang sudah meninggal, yang sudah tidak lagi ada di sini. Maksudnya kan anaknya pasti sudah lahir kembali di tempat yang lain gitu loh. Nah, si Brahmana itu langsung terkejut, terhenyak, dia mengatakan, iya ya, bodohan saya. Kenapa orang yang sudah meninggal itu saya tangisi, ya nggak akan balik, nggak bisa balik. Gitu. Nah kemudian dia nanya, siapa? Dia Mata Kundali itu kemudian mengatakan bahwa saya dulu adalah anakmu, dan sekarang saya terlahir di Tawatingsa. Kok bisa, kata Mata Kundali, kata si Brahmana, kamu kan tidak pernah berdana, tidak pernah menjalankan sila, tidak pernah uposatha sila, nggak pernah melatih meditasi, nggak pernah melatih panya, kebijaksanaan. Kok bisa kamu bisa terlahir kembali di situ? Ya, karena saya sudah, karena di detik-detik saya mau meninggal, saya menghormat kepada Tiratana dan berlindung kepada Tisarana. Mengambil Tisarana. Karena itulah maka saya terlahir di alam surga. Tidak percaya. Kemudian menghadap kepada Buddha. Diceritakan semua keadaannya. Dan kemudian Buddhanya bilang begini. Kamu kan sudah dikasih tahu sama anakmu. Ya itulah memang sebenarnya kejadiannya seperti itu. Kurang lebih kasarnya begitu. Nah disitulah kemudian Brahmana menyadari bahwa yang namanya kebajikan walaupun kecil itu hanya menghormat. Ketemu, kemudian menghormat, dan kemudian mengambil Tisarana sebagai perlindungan. Sudah. Dia tidak melakukan kebajikan apapun yang lain. Jadi dengan bertemu, itu mempunyai satu kondisi yang luar biasa untuk melakukan kebajikan. Kalau orang itu terinspirasi. Itu yang pertama. Tapi nggak berhenti di situ. Kalau kita bisa ketemu, dan kemudian kita punya kesempatan untuk bisa berinteraksi, itu akan jauh lebih baik. Kasusnya kan Mata Kundali tidak bisa berinteraksi karena sakit. Tapi kalau kita orang yang sehat, kita bisa berkunjung dan kemudian bisa berinteraksi. Itu akan jauh lebih baik. Pemahaman Dhamma atau kebijaksanaan, paling tidak Sutamayapanya, Cintamayapanya, itu bisa jadi berkembang. Disitulah manfaat ketemu dengan para samana itu akan jauh lebih tinggi lagi. Bukan hanya sekedar terlahir di alam dewa gitu ya, meskipun itu sebagian besar yang kita inginkan gitu ya, sebagian besar dari kita yang menginginkan terlahir lagi di alam surga, tetapi sebenarnya lebih penting adalah menapaki jalan spiritualitas untuk memadamkan penderitaan, memadamkan nafsunya itu. Jadi bukan hanya sekedar aim-nya atau tujuannya hanya ke alam dewa, enggak. Justru alam dewa itu hanya salah satu saja. Tapi yang justru jauh lebih penting itu adalah bagaimana cara memadamkan nafsunya, bagaimana cara mencapai nibbana. Nah, bagaimana caranya? Itu Buddha kemudian menyebutkan 37 faktor pencerahan atau yang disebut dengan sebentar.
Bodhipakya. 37 bodhipakya. 37 faktor pencerahan. Ada satu bukunya, Marlin, setebal ini. Membahas tentang bodhipakya atau 37 faktor pencerahan. Antara lain, saya akan memberikan misalnya pancabala, 5 kekuatan. Kekuatan sada, sila, samadhi, panya, wirya. 5. Pancabala. Itu disebutkan 2 kali. Pancabala dan panca indriya. Pancabala dan panca indriya. Kemudian 4 usaha benar. Meninggalkan yang jelek yang kita sudah punya. Jangan menumbuhkan yang jelek yang kita belum punya. Menumbuhkan kebajikan yang sudah kita punya, makin berkembang, dan menginisiasi kebajikan yang kita belum punya, supaya itu berkembang. 4 upaya benar atau upadana. Kemudian apa lagi? Jalan mulia berunsur 8, itu juga salah satu faktor di 37 itu. Lengkapnya nanti dibaca saja di satu buku, atau kalau mau nanti kita bahas mungkin di pembahasan spesifik tentang bodhipakya gitu. Karena itu panjang. Nah, bagaimana caranya untuk keluar atau memadamkan nafsunya? Ya itu, dengan melakukan itu, dengan menjalankan 37 faktor pencerahan. Itu ya, Marlin ya. Ada lagi pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Jadi ini yang keempat, faktor keempat adalah kalena damasa kaca. Apa itu? Kalena itu waktu, kala, waktu yang tepat. Dhamma sakaca, dhamma sakaca. Sakaca itu berdiskusi dhamma pada saat yang tepat. Nah, saat yang tepat itu apa? Saat yang tepat itu ya ketika kita tidak sedang mengerjakan kewajiban, atau kita tidak sedang bekerja, atau kita tidak sedang sakit kritis. Itu yang disebut dengan saat yang tepat. Nah, paling tidak di sini seperti tadi saya sebut, itu paling tidak ada 2 hal yang involved, yang terlibat dalam kalena damasa kaca. Yang pertama adalah kebijaksanaan dalam faktor kebijaksanaan pinjaman, atau kebijaksanaan karena mendengar, atau kebijaksanaan karena saya belajar dari orang lain. Itu adalah kebijaksanaan sutta mayapanya atau dhamma sawana yang sudah dibahas di sebelumnya. Ketika mendengarkan dhamma, itu adalah kebijaksanaan ketika kita mendapatkan pinjaman kebijaksanaan dari orang lain. Seperti sekarang, saya Dhamma Desana, teman-teman sekalian, itu mendapatkan pinjaman kebijaksanaan dari saya. Itu adalah sutta mayapanya. Ya. Nah, kemudian ketika Dhamma Sakaca, seperti tadi Marlin itu bertanya, kemudian ada proses berpikir. Ketika saya menyampaikan itu, mungkin ada yang kurang jelas. Mungkin ada yang ragu-ragu, mungkin ada sesuatu yang harus diklarifikasi, sehingga kita itu berpikir, ini benar nggak ya? Atau jangan-jangan ini yang dimaksud? Atau yang mana? Sehingga ada timbul pertanyaan dan kemudian ada timbul diskusi. Nah, ketika timbul diskusi itu adalah yang disebut dengan Dhamma Sakaca, atau berdiskusi tentang Dhamma. Itu yang disebut dengan cinta mayapanya. Kebijaksanaan karena berpikir. Kalau sutta mayapanya itu kebijaksanaan saya hanya menerima info atau menerima input dari orang lain. Sama kalau kayak kita baca buku, baca Sutta Pitaka atau baca Jataka atau baca Dhammapada, kita hanya mendapatkan input, kemudian kita bisa mengembangkan itu dengan berdiskusi dengan orang lain. Kemarin kok saya baca begini, tapi kok saya nggak ngerti ya. Maksudnya apa ya? Benar nggak sih pemahaman saya bahwa yang seperti ini begini? Apakah benar? Atau jangan-jangan pemahaman saya ada yang keliru? Nah, itu adalah Dhamma Sakaca. Nah, merupakan waktu yang tepat, yang sangat tepat untuk mendiskusikan Dhamma ketika pikiran seseorang itu sedang terbebani masalah. Baik yang disebabkan oleh kekotoran-kekotoran batin dalam pikiran, seperti keraguan-raguan atau ketidakpastian, atau oleh permasalahan-permasalahan eksternal
seperti masalah dalam keluarga, di tempat kerja, ataupun dalam semua bentuk hubungan atau relasi. Jadi di sini kelihatan sekali bahwa yang namanya problem atau masalah itu bisa menumbuhkan kebijaksanaan. Jadi yang namanya problem itu jangan terlalu ditolak, dijauhi, tapi harus dikelola. Karena apa? Karena ini bisa menjadi pijakan atau bisa menjadi percikan untuk berdiskusi Dhamma atau untuk mendalamkan pemahaman kita tentang Dhamma yang mungkin sebelumnya kita belum punya. Itu sebabnya Buddha itu keluar dari istana ketika melihat dukkha, melihat penderitaan. Dia melihat orang tua, dia melihat orang sakit, dia melihat orang mati, dan dia melihat petapa. Itu yang menyalakan atau memercikkan kebijaksanaan kepada Siddhartha, Pangeran Siddhartha, untuk mencari obat dari tua, sakit, dan mati. Jadi yang namanya problem itu kalau kita bisa sikapi dengan bijaksana, seperti tadi Kantiwadi Jataka gitu ya, atau misalnya tadi seperti perumpamaan keledai gitu ya, kita sebagai orang itu ya jangan terlalu bodoh seperti keledai aja udah cukup pintar gitu ya. Masa kita lebih bodoh dari keledai gitu kan. Itu bagian yang kemudian mengingatkan kita untuk memercikan kebijaksanaan. Dan itu perlu sering-sering untuk dibangkitkan. Karena percikan itu kalau tidak dijaga padam. Kalau tidak dijaga, tidak di nurture atau dirawat, itu akan padam. Butuh dipercikan lagi. Jadi kita tuh long life task ya, long life kerjaan seumur hidup gitu, bukan hanya sekerjaan seumur hidup, tapi juga akan dalam kehidupan berikutnya untuk terus satu langkah demi satu langkah mendekati untuk padamnya nafsu atau padamnya penderitaan. Jadi disinilah yang namanya penderitaan itu atau dukkha, bukan hanya penderitaan sih. Keadaan yang tidak memuaskan, dukkha itu terjemahannya lebih enak, lebih elok kalau disebutkan adalah keadaan yang tidak memuaskan. Itu adalah fondasi atau itu adalah saat yang bisa membangkitkan kita untuk lebih bijaksana. Nah, salah satu cerita singkat yang ingin saya bagikan di sini, ini adalah pengalaman saya sendiri. Jadi di tahun 2007, itu kan handphone baru awal-awal waktu itu. Bukan awal-awal sih, handphone itu sudah mulai cukup memasyarakat, tetapi yang namanya WhatsApp, jangankan WhatsApp, BlackBerry aja juga waktu itu mungkin belum banyak ya, atau mungkin baru pionir. Jadi yang namanya WhatsApp, namanya instant messaging itu tuh belum populer. Jadi orang itu biasa berkomunikasi either lewat telepon atau lewat SMS, dua itu. Nah, di tahun itu nggak tahu nih Linda, Atien atau ini sempat nggak ya waktu itu tahun 2005 atau 2006 ya kalau nggak salah, Wihara Widyaloka itu pernah kebakar dan pernah sekretariat Widyasena itu pindah ngontrak ketika wihara itu mau dibangun gitu. Nah, di zaman wihara itu sedang dibangun dan sekretariat Widyasena itu pindah ngontrak di tempat yang lain, kayaknya Linda harusnya pernah ikutan di sini deh. Saya pernah di atas 2000 kok. Pasti di atas 2000 tahunnya. Marlin iya, sama Helen kok yang ini. Yang Marlin sama Kalau Helen. kalau kebakaran sebelum zaman kita. Sebelum 99. Sebelum 2000. Kalau kayaknya 2005 pernah itu sempat kebakaran kan setelah 2000. Kebakaran Terus yang besar. Kebakaran besar. Habis itu kemudian renovasi. kalau renovasi itu yang gara-gara atap bocor, ya gempa. Iya, maaf. Iya, itu sorry, itu yang gempa, yang sehingga kita harus renovasi total. Wihara dirubuhkan, dibangun ulang.
dibangun ulang. Nah, karena itu terpaksa harus diboyong keluar gitu. Nah, ya 2006, betul, 2006 karena gempanya 2006. Betul kok, Dan 2006. ya 2006 kan ya. Nah, eh, pada saat itu ya ingat saya masih ada Adi di apa, kos di mana Bakung ya kalau saya bukan Bakung. Pokoknya di daerah Tukangan sana lah. Mayang ya? Mana sih ya? Mayang ya ya. Deket-deket Mayang kayaknya. Pokoknya di daerah rel kereta situ loh, dekat-dekat situ loh. Iya, iya, iya. Nah, di situ kemudian saya kan pada saat gempa itu ikut, maksudnya pada saat itu saya di Jogja, tapi waktu itu kan kerusakan wihara masih belum bisa diputuskan mau dibangun ulang. Kemudian berapa lama kemudian baru diputuskan untuk dibangun ulang gitu kan. Diperbaiki supaya jauh lebih kokoh gitu kan, sehingga itu harus keluar. Dan pada saat sekretariat itu sudah pindah ngontrak di daerah sekitar Selokan Mataram kalau nggak salah saya ingat Iya, itu. betul. Kemudian saya pernah pada saat Lebaran, karena kalau Lebaran kan libur panjang, nah saya biasanya ke Jogja tuh di zaman-zaman itu. Nah, di zaman itu saya ke Jogja itu, saya diminta ceramah pada salah satu kebaktian yang pas hari Minggu kalau nggak salah, ya, ceramah di situ. Saya sendiri waktu itu setahun kemudian tahun 2007 awal itu udah nggak ingat saya itu ngomong apa di sana. Ya pokoknya saya ceramah sesuai permintaan ya waktu itu. Dan waktu itu memang nggak banyak kok, hanya paling berapa orang, mungkin nggak lebih dari 11-12 orang ya, karena kan memang tempatnya juga kecil gitu. Pokoknya saya itu sudah tidak ingat lagi karena menurut saya ya sudah berlalu ya sudah gitu kan. Nah, tiba-tiba di Januari 2007, di akhir Januari 2007 ada SMS masuk. SMS masuk itu nanyanya spesifik. Ini nomornya Korudi bukan ya? Apakah benar ini nomor Korudi? Aku kan bingung ya. Soalnya itu nomornya nggak terdaftar di kontak list saya. Dan kemudian saya berpikir ini di Jakarta ini banyak banget kan zaman itu yang namanya penipuan tuh yang ngaku temen lah, nanti kemudian minta pinjaman lah segala macam. Pokoknya kita di Jakarta itu harus hati-hati aja gitu kan. Jadi saya nanya balik, ini siapa? Kalau benar siapa? Kalau tidak siapa? Kalau tidak ini siapa? Kalau benar kenapa? Kalau enggak kenapa gitu kan. Nah, kemudian dia balik lagi. Saya pernah ikut kebaktian yang waktu itu waktu Lebaran kemarin, yang ceramah waktu itu Korudi. Saya kaget karena saya sendiri udah lupa. Orang ini mengatakan seperti itu. Itu kan berarti kan spesifik ya. Lebaran benar saya di Jogja, dan saat itu memang saya Dhamma Desana. Jadi kan orang ini kalau nggak pernah ikut kan jarang lah orang yang ngawur tapi tepatnya kayak begitu itu kan ya jarang ya gitu kan. Nah kemudian saya nanya siapa ini gitu kan. Oh saya sebut aja, saya samarkan namanya, saya sebut adalah Johan ya. Ini Johan gitu. Oh iya benar ini nomor saya. Memang benar waktu Lebaran kemarin saya ke Jogja dan saya Dhamma Desana di sekretariat itu. Meskipun hanya sekitar 11-12 orang, tapi saya nggak ingat mana karena sebagian besar dari yang ada di situ itu adalah semua muka-muka baru gitu ya. Jadi ya paling hanya yang kenal itu paling 1-2. Sebagian besar yang lain itu saya udah nggak kenal atau mungkin muka-muka baru. Nah, kemudian orang itu nanya, boleh nggak saya tanya-tanya tentang apa? Saya bilang, tentang Dhamma, dia bilang begitu. Nah, boleh saja, saya bilang. Nah, jadi sejak akhir dari Januari, atau mungkin mulainya itu mulai Februari awal, gitu ya, Februari awal, sampai sekitar Maret pertengahan. Jadi sekitar 1,5 bulan, saya itu membimbing intensif seseorang yang saya mungkin secara tatap muka saya pernah ketemu, tapi saya nggak ingat. Jadi anggap aja saya nggak pernah ketemu karena saya nggak bisa membayangkan.
mukanya dia seperti apa, mukanya Johan itu seperti apa tuh saya nggak bisa ingat. Mungkin dia bisa mengingat wajah saya karena mungkin dia ingin ngobrol lebih lanjut gitu ya. Tapi saya sama sekali nggak ingat wajahnya seperti apa. Dan ini bukan anak Widyasena, ini bukan Buddhis, dan ini bukan anak Widyasena. Ya. Nah, jadi hampir setiap malam, awalnya mungkin hanya seminggu itu mungkin 3 kali, 4 kali gitu. Tapi belakangan itu hampir setiap malam itu kami SMS itu intensif. Bisa satu malam itu bisa 10, bisa 20 kali SMS bolak-balik. Dan satu SMS itu kan kalau dulu kan dibatasi 128 karakter ya, satu SMS. Dan kemudian bisa diperpanjang. Jadi kalau misalnya kita itu punya 350 berarti ya itu bisa bisa tiga pulsa ya, waktu itu hitungannya pulsa, bisa 3 pulsa gitu habis untuk satu SMS gitu. Jadi bayangin kalau misalnya SMS-nya panjang gitu ya, saya harus menjelaskan dhamma gitu ya, otomatis pulsanya jadi kemakan banyak gitu kan, kalau dulu kan zamannya begitu. Nah, bayangkan saya itu mengajari dhamma dari hal-hal yang sangat sederhana. Bagaimana orang itu memahami kehidupannya dia, memahami kesulitan-kesulitannya dia, memahami bagaimana sikap dia terhadap kesulitan-kesulitannya dia, sampai bagaimana membimbing dia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang filosofis. Pertanyaan-pertanyaan tentang penciptaan, pertanyaan-pertanyaan tentang surga, pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang memang sifatnya sangat filosofis gitu ya. Sampai kadang-kadang saya menjawabnya agak sedikit tidak terlalu mendalam karena saya agak khawatir kalau terlalu filosofis ya hanya balik menjadi pengetahuan doang. Tapi kalau tidak dijawab, takutnya itu memang bagian yang dia sangat curious gitu ya. Jadi saya harus mengimbangi gitu. Sampai kadang-kadang saya berpikir, ini orang ini pertanyaannya tajam sekali, dan dia sangat membandingkan. Karena dia bukan Buddhis, dia membandingkan dengan sistem kepercayaan yang dia punya, yang dia pegang selama ini. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang dia tidak terjawab di sistem kepercayaannya dia tanyakan di sini. Sampai akhirnya dia mengatakan bahwa setelah dia ketemu saya lewat SMS ini, baru dia mendapatkan jawaban yang selama ini itu tidak pernah dia temukan jawabannya dalam sistem kepercayaan yang dia punya. Dan bukan hanya berhenti di situ, dia itu benar-benar praktek. Jadi ada satu saat di mana saya itu kalau dia SMS, saya bales gitu, kemudian lama banget nggak balas-balas sama dia. Saya berpikir apa orang ini ketiduran, karena kan SMS-nya kebanyakan malam. Ya, karena pagi sampai siang kan, sampai sore kan saya kedua kerja. Jadi sulit. Kecuali ya Sabtu Minggu gitu. Lama banget sampai jam 11 baru dibales. Oh, maaf kok saya baru selesai meditasi. Wih, saya kaget. Karena apa yang saya jelaskan itu benar-benar dipraktekkan. Bagaimana dia berpraktek tentang dana, dia bagaimana berpraktek tentang sila, bagaimana dia praktek tentang meditasi. Dia bilang, saya malu kok kalau misalnya saya bertanya, tapi jawabannya kok itu tidak saya praktekkan. Bagaimana misalnya ketika tahun baru, itu kan dekat Cynthia, Februari kan, Cynthia kemudian dia mengatakan, apa sih maknanya lepas burung, bagaimana itu orang itu bisa hoki, bagaimana orang itu bisa buang sial, hal-hal seperti itu dia juga tanyakan. Bahkan hal-hal pekerjaan sehari-hari, dia bentrok atau dia ada ketidaksetujuan dengan timnya, bagaimana tentang kehidupannya yang dia lihat kok sengsara, dia harus bekerja untuk menafkahi dirinya sendiri, kuliah dia harus bekerja part-time, dia harus tinggal dengan om dan tantenya, keluarganya bangkrut, mamahnya meninggal. Pokoknya dia bilang, name it kok, obat-obatan, pelanggaran sila ketiga. Dia bilang, name it kok, pokok sebutkan. Itu semua sudah saya pernah lakukan. Saya kaget loh. Anak baru kuliah, belum di semester akhir,
semua semua apa kalau orang bilang kejahatan, kecuali pembunuhan ya, kejahatan itu dia sudah pernah lakukan, kecuali pembunuhan. Sampai akhirnya dia itu bilang, setelah 1,5 bulan kursus intensif tiap malam lewat SMS, pertanyaan jawab, sampai akhirnya di pertengahan Maret dia bilang, "Kok maaf, saya tidak bisa lagi melanjutkan SMS dengan Koko karena handphone saya mau jual karena saya butuh biaya." Untuk apa saya nggak cerita terlalu banyak. Tapi sebelum itu, sebelum dalam komunikasi terakhir, saya sempat bilang, "Johan, boleh nggak? Kamu kan dulu sempat bilang bahwa kamu itu masih simpan jawaban pertanyaan-pertanyaan kamu. Boleh nggak percakapan itu kamu email ke Koko supaya Koko juga punya arsipnya?" Waktu itu dia bilang, "Boleh kok, nanti coba saya cari ya." Sempat tuh ke pending seminggu, 2 minggu, kok nggak ada kabar, nggak ada email gitu ya. Sampai akhirnya dia juga kirim. Akhirnya dia bilang, "Maaf kok karena komputernya rusak dan lain-lain, pokoknya ada aja kendalanya sehingga akhirnya terlambat." Tapi akhirnya catatan SMS itu yang 1,5 bulan itu berhasil dikirim ke saya. Baik pertanyaannya maupun jawabannya. Tapi nggak utuh. Ada beberapa yang mungkin dia juga nggak simpen pertanyaannya. Tapi dari jawaban saya itu hampir semua ada di situ. Nah, kemudian di akhir April kalau nggak salah, di awal apa di akhir April, ada SMS masuk lagi karena kan dia sudah tidak lagi punya HP, jadi komunikasi itu agak jarang dengan dia. Dan di kalau nggak salah di awal April atau akhir April, dia nanya, "Oh, kalau mau ikut meditasi Vipassana itu gimana?" Saya kaget. Saya tahu kalau dia sudah mulai meditasi hampir setiap hari, setiap malam gitu ya. Tapi ketika dia mengumumkan, meminta saya untuk memberitahu bagaimana caranya ikut Vipassana, saya benar-benar syok karena saya melihat, wah ini orang serius banget ya. Hampir nggak pernah ada orang yang seserius dia gitu kan. Saya kasih tahu caranya, tapi kemudian mungkin sekitar 2 atau 3 minggu kemudian dia bilang balik lagi bahwa, "Kok kayaknya saya nggak bisa ikut Vipassana deh, kok berat. Kondisi fisik saya itu sudah mulai turun, mulai lemah. Jadi saya nggak bisa kuat untuk menjalani program Vipassana 10 hari dengan intensitas seperti itu." Gitu. Padahal di awal-awal di Februari itu dia itu masih kerja part-time, itu masih kelilingan ke desa-desa untuk menjajakan kayak itu loh. Kalau dulu itu kan ada mobil pick up yang isinya itu peralatan rumah tangga, ember, sapu, macam-macam yang dikreditkan. Jadi kalau misalnya di desa-desa itu nggak punya uang kontan, ya nggak apa-apa. Nanti minggu depan atau mungkin jadwalnya nggak tahu seminggu sekali atau seminggu 2 kali, dia akan keliling lagi sambil nagihin kreditnya, misalnya seminggu itu berapa gitu untuk bayar kreditnya itu. Jadi caranya dia mencari nafkah itu sampai segitunya. Nah, tapi ketika April itu dia bilang ya kondisi badannya sudah tidak kuat lagi dan dia mengatakan nggak bisa ikut kok. Aduh sayang sekali kok saya nggak bisa ikut. Dan sudah itu putus kontak. Akhirnya di bulan Agustus kalau tidak salah, di bulan Agustus saya dapat informasi itu dari Endang CEC. Teman-teman mungkin juga masih ingat ya, Endangnya Bulani, Bu Wena, itu kan ada ya Endang, Miss Endang yang sekarang jadi kepala sekolah di sana. Itu mengabarkan kalau si Johan itu sudah meninggal. Ternyata Endang tuh berkawan dengan satu teman yang temannya itu tahu dengan Johan. Jadi dengan mudah Endang itu bisa mendapatkan info orang ini, karena kan dari percakapan itu kan kelihatan kuliah di mana segala macam gitu ya. Jadi orang ini akhirnya bisa teridentifikasi real, benar, dan Miss Endang juga kenal lewat dari temannya itu.
Jadi bayangkan ya, dengan Kalena Dhamma Sakaca, orang yang tadinya hopeless, kalau mungkin dia meninggal sebelum kenal Dhamma, itu mungkin saya nggak mengerti dia akan lahir di alam yang mana gitu ya. Dalam 1,5 bulan itu dia berusaha memperbaiki kehidupannya, keluar dari lumpur loba dosa moha, meskipun belum sempurna pasti ya, tapi dia berusaha untuk keluar dari itu, berusaha menjalankan dana, berusaha menjalankan sila, berusaha menjalankan meditasi, sampai akhirnya dia meninggal. Saya waktu dengar dia meninggal tuh cukup shock, karena saya tidak punya bayangan betapa dia itu memang sedang dalam keadaan saat-saat, ya boleh dikatakan dari Februari sampai Agustus itu hanya 6 bulan. Jadi dalam taraf saat-saat di mana memang dia itu sedang mendekati masa-masa akhir kehidupannya. Dan Koko sangat beruntung, sangat bahagia, dalam pengertian bukan bahagia dia meninggal, bukan. Tapi sangat beruntung, sangat bahagia karena Koko mempunyai peran untuk membuat orang itu paling tidak itu mengenal Dhamma. Koko juga tidak mengerti dia akan lahir di alam yang mana gitu ya. Tetapi ya Koko paling tidak merasa bahagia karena paling tidak dia 6 bulan di masa-masa terakhir hidupnya. Semoga dia itu cukup punya bekal untuk kehidupan berikutnya. Kalaupun misalnya kehidupan berikutnya tidak benar-benar bahagia, tapi paling enggak 6 bulan terakhir kehidupannya dia itu benar-benar bisa membantu dia untuk mengenal Dhamma lagi di kehidupan berikutnya. Itu luar biasa. Itu ketika Koko mendengar bahwa dia sudah meninggal, itu Koko benar-benar merinding sekujur tubuh Koko. Koko merasa, aduh, untung dia ketemu ya. Untung waktu itu Koko membalas SMS-nya. Untung waktu itu Koko itu masih mau membagi Dhamma. Untung Koko waktu itu kemalasan Koko itu masih bisa disingkirkan supaya dia masih mau untuk terus bertanya balik, mendapatkan jawaban, dan kemudian dia mempraktekkan jawaban itu. Selalu begitu terus. Itu menjadi salah satu bagian dari kebahagiaan Koko ketika Koko mengingat bahwa yang namanya Dhamma Duta itu bisa dilakukan oleh siapapun, dalam keadaan apapun, lewat media apapun. Jadi yang namanya dana Dhamma, ya seperti itulah. Itulah yang benar-benar Koko rasakan, bahwa Dhamma dana itu membawa kebahagiaan. Kebahagiaan buat yang mendapatkan karena dia benar-benar merasakan arti dari kehidupan. Dia bahkan mengatakan begini, setelah berdiskusi Dhamma lewat SMS ini, setelah beberapa lama ini, saya melihat kehidupan saya sebelumnya itu saya melihat seperti kehidupan saya, seperti saya berjalan di atas rambut yang dibelah 7 kok. Betapa rapuhnya. Dan saya itu berlari tanpa tahu resiko untuk tergelincir. Dan kemudian mati. Dia sampai bilang seperti itu. Itulah yang membuat Dhamma itu begitu berharga. Itulah yang membuat dana Dhamma itu menjadi dana tertinggi. Dan masuk lewatnya lewat mana? Lewat Dhamma Sawanang, lewat Dhamma Sakaca. Ya. Jadi awal-awal kan Linda bilang ya kami hanya beberapa orang kok yang kebaktian mingguan seperti ini. Linda, beberapa orang itu masih lebih baik loh. Saya Dhamma Desana dengan Johan itu selama 1,5 bulan itu dengan 1 orang, dan itu pun saya masih harus keluar uang untuk bayar pulsa. Tapi saya tidak pernah itu hitung-hitungan, dan saya tidak pernah menyesal. Bahkan hanya untuk 1 orang saya menghabiskan banyak pulsa, menghabiskan banyak biaya, menghabiskan banyak waktu untuk membimbing orang itu mengerti lebih tentang Dhamma.
Apalagi buat kalian-kalian yang memang fondasi damanya sudah cukup kuat ya. Hanya tinggal bagaimana mendorong kalian itu untuk praktek dhamma. Ayo kita praktek, ayo kita praktek. Jadi tidak hanya selesai dengan Dhamma Sawanang, which is itu adalah Sutta Mayapanya, Dhamma Sakaca itu which is adalah Cinta Mayapanya, tetapi kita harus praktek Dhamma sehingga kita punya Bhawana Mayapanya. Itulah yang benar-benar akan menjadi bekal kita untuk kelahiran-kelahiran berikutnya dan perjalanan spiritual kita. Itu bekal yang sangat berharga. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, ada 4 tadi ya. Jadi manggala ini sabar, sifat penurut ketika dinasehati, kemudian sebelum ini apa satu lagi, sama ketemu dengan para petapa, ya kan? Dan ketemu dengan para petapa itu seperti pertanyaan Marlin, usahakanlah untuk membahas Dhamma. Ketemu petapa itu usahakanlah untuk mendengar Dhamma, membahas Dhamma. Itulah fungsi dari ketemu dengan para petapa yang lebih optimal dibandingkan hanya sekedar bertemu dan memberi inspirasi. Ketemu dengan memberi inspirasi saja itu sudah bisa mengantarkan mata kundali untuk terlahir di alam surga. Tetapi kalau kita mau lebih menjadikan jalan spiritual kita itu maju, ya kita harus Kalena Dhamma Sawanang, Kalena Dhamma Sakaca, dan Bhawana Mayapanya. Ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Ada pertanyaan? Makanya ketemu dengan pertapa itu dijadiin satu bait bareng dengan ini ya, Ko ya. Betul. Waktu awal saya melihat, saya berpikir kenapa ya nggak ketemunya para biku ya. Saya terus terang tergelitik gitu ya. Oh, ternyata bahwa yang dimaksudkan Buddha itu adalah kualitasnya, bukan statusnya. Karena kalau di terjemahan di Parita kan mengunjungi. Kalau mengunjungi itu kan ada sisi aktifnya kita. Betul. Tapi kalau dari yang kode ini kan melihat atau bertemu itu berarti kayak untung-untungan gitu. Ya, betul. Karena sebenarnya itu juga tergantung karma baik. Bagaimana kalau misalnya kasusnya seperti yang Johan tadi, bagaimana kalau dia nggak mendapatkan nomor HP saya? Lah kan kebayang ya, nggak banyak yang orang punya nomor HP saya di Widyasena ya, sebagian besar orang baru. Kan pasti nggak banyak. Mungkin hanya 1-2 orang yang punya nomor HP saya. Dan bagaimana kalau misalnya SMS-nya tidak terdeliver? Atau misalnya bagaimana kalau misalnya saya itu jawabnya asal-asalan? Pokoknya banyak sekali bagaimana kalau misalnya itu banyak sekali something going wrong gitu loh. Tapi untungnya karena mungkin kekuatan dari karma baiknya, kekuatan dari tekad karma baik saya juga gitu untuk bisa ketemu. Jadi akhirnya klop gitu loh. Sama bertemu dengan para petapa juga begitu. Kenapa kok kita yang kenal sama Bante Panya, Bante Joti, ketemu dengan biku-biku senior gitu? Karena karma baik kita cukup banyak. Nggak banyak loh yang kenal Bante Panya secara personal. Ya tentu saja bos-bos, tentu saja bos-bos pasti banyak. Tapi di zaman kita itu mahasiswa ketemu Bante Panya dan berteman dekat, bukan berteman ya. Ya berteman sih, mau gimana ya, berinteraksi. Tapi kalau berinteraksi itu kurang akrab ya. Tapi kalau kita berteman kan kesannya setara, ini nggak boleh juga karena Bante kan know each other gitulah ya. Ya, know each other, dan know-nya itu bukan hanya sekedar tahu, nggak hanya sekedar. Kalau aku sama Linda itu kan juga cukup kenal dekat kan, maksudnya saya kenal keluarganya, kenal Popo sama apa, ya kan, sampai aku pernah juga ke Batam gitu kan, ke rumahnya Popo Yeye gitu kan. Itu kan nggak hanya sekedar kenal, karena misalnya saya kenal Linda di Zoom ini, nggak gitu. Saya kenal itu cukup banyak gitu loh. Kenal Marlin, kenal Bodi, ya meskipun saya tidak sampai kayak Linda yang kenal keluarganya sampai ke Popo Yeye, tapi kan paling tidak kita berinteraksi cukup lama gitu kan. Saya kenal kebaikan atau kenal keunggulan atau kenal karya dari Marlin, kenal karya dari Bodi, kenal dari yang lain-lain, itu kan juga
cukup cukup intensif gitu loh. Nggak hanya sekedar kenal-kenal begitu. Dengan Bante Panya itu bahkan ketika saya sudah bertahun-tahun, saya nggak pernah ketemu Bante Panya. Tiba-tiba kan waktu itu di perayaan kalau nggak salah Waisak atau Katina, saya lupa perayaan di Jakarta. Dan selalu kalau perayaan Waisak atau Katina, Bante Panya selalu ada di Dhammacakka. Waktu sebelum pandemi, ya. Kalau waktu pandemi, Bante jarang ke Jakarta. Tapi pada saat sebelum pandemi, itu selalu kalau Waisak sama Katina, Bante Panya itu selalu ada. Nah, besok minggunya saya ke wihara. Dan ketika saya sedang nunggu seseorang, teman, di wihara, kalau tahu wihara Jakarta Dhammacakka Jaya itu kan ada kolam kecil tuh yang teratai, yang ketika di depan pos satpam itu, ketika saya duduk di situ nunggu teman, Bante Panya tiba-tiba keluar dari kuti untuk keluar ke arah gerbang. Ya kan pasti lewat di depan saya. Dan saya hanya menghormat karena saya kan berpikir udah lama banget bertahun-tahun saya nggak pernah ketemu sama Bante. Ya siapa tahu Bantenya juga udah ketemu orang sekian banyak, ya mungkin lupa, bisa aja kan. Ya saya hanya menghormat. Bante Panya hanya bilang, Rudy ada di sini. Bante Panya sampai juga bisa mengingat. Jadi kan artinya persahabatan, kalyanamita itu nggak hanya berhenti sampai di level ya karena dulu di Jogja udah selesai di Jogja ya sudah selesai urusannya. Enggak gitu loh. Bahkan sampai sekarang pun Bante Panya masih ingat. Bante Joti juga begitu ketemu Rudy. Karena kan perawakan saya mungkin udah mulai agak gemuk juga gitu kan, mungkin udah bayangannya Bante Joti yang dulu Bante Joti masih ingat mungkin sudah agak berubah sedikit gitu kan. Tapi itu menunjukkan yang namanya jalinan karma itu tidak dengan demikian begitu saja itu berubah ya. Tolong dihargai yang namanya jalinan karma itu, diapresiasi. Karena itu ketemu dengan orang yang berjalan di jalan Dhamma itu adalah berkah gitu ya. Ya, itulah. Ayo Kemendut. Selesai Iya, pandemi. begitu. Selesai pandemi. Selesai pandemi ayo Kemendut. Bante Joti juga kan masih sering ke Widyasena kan? Puasa kemarin di Widyasena gitu kan? Itu saya ngerasa, oh iya ya, Bante Joti itu juga masih hubungan karma dengan grup Widyasena itu masih begitu kuat. Kode masih ke Widyasena nggak kok? Terakhir tahun berapa? Udah nggak pernah lagi. Terakhir tahun kapan ya? Yang jelas sebelum pandemi lah. Iya kayaknya Kode lebih 2018 atau 17 kali. Itu pun sudah nggak ada yang kenal. Ada kok, Santos. Kalau Santos kan belum pas ke wihara. Dipanggil susu sudah kok, bukan koko lagi. Iya. Jadi ya ke situ itu saya kadang-kadang juga bingung dan yang kenal. Kalau dulu emang masih sampai di zamannya siapa? Wilchan masih mungkin Kode. Wilchan masih, terus bawahnya juga masih. Hansun masih. Hansun sih masih di bawah lagi, Kode masih di bawah lagi. Setelah kita Kode masih ngenalin. Masih sampai ke Awi Medan. Mereka Adi Gunawan. Adinaga masih. Hendra Theodharma Kode masih tahu kan? Nah itu di bawah dari bawah masih di bawahnya lagi masih. Atasanku sama si Hendra aja kok. Di bawah itu blank. Masih saya masih kenal, masih sempat juga masih nginep sehari 2 hari di kosannya waktu itu sih, kosannya Awi. Masih di belakangnya Nyonya Suharti ya. Masih kenal cukup banyak. Tapi sesudah generasi itu udah generasinya Budi
Budi sama siapa tuh adiknya yang Medan, Pekanbaru, saya masih kenal baik. Pekanbaru siapa kok? Budi Hartono. Ujang, Budi Mulia. Budi Hartono. Bukan. Budi. Bawah lagi. Bujang itu di atas itu bareng sama kita. Bukan Bujang, bawah lagi. Emang ada ya Pasti di orang bawah. Pekanbaru ya di video sana kita nggak tahu. Ada orang Pekanbaru, psikologi lagi. Psikologi. Yang ngajarin Dhamma Duta, dia saya. Dia nggak mau ikut Dhamma Duta di Widyasena. Saya yang ngajarin. Kode, saya mau confession, Kode. Apa, selalu inget kalau zamannya dulu itu tuh, Kode generous banget untuk traktir kita-kita. Jadi kadang, sebenarnya saya tuh sampai sekarang tuh berpikiran, Kode, oh nanti one day kalau saya balik ke Jogja ketemu anak-anak Widyasena, saya mau pay it forward gitu kayak Kode dulu. Ya kalau Kode datang dulu kita happy kok. Wah, Kode datang kita bisa makan enak gitu. Lin, Thank you loh Kode. Jangan salah. Dulu keluarga kamu loh yang justru generousnya luar biasa. Zamannya almarhum kakaknya Kasuma, siapa namanya? Yamin. Ya, Yamin, Kasuma, Meli, Rosvena, itu kalau Yeye sama Popo ke Jogja, itu selalu masak dan makan enak gua. Koko di sana itu ditraktir hampir setiap kali loh, sampai kadang-kadang nggak enak loh. Berarti pay it forward juga. Iya, tapi saya kan nggak mungkin pay forward-nya ke Popo sama Yeye-nya kan, ya nggak mungkin lah ya. Itu anaknya juga sudah memberikan makanan mereka udah, jadi saya pay forward-nya ke bawah. Iya, iya. Dan sampai sekarang pun, dan sampai sekarang pun saya masih Lin. Jadi kalau di Damcak itu mereka mengenal saya itu sama seperti Linda mengenal Koko urusan makanan. Saya ngerasa, aduh Kode ini generous banget sih, kok kayaknya ini ya baik banget sama kita-kita gitu. Padahal kan maksudnya we are outsider gitu loh, cuman ya adik-adik Kode sendiri kan juga kerja juga ada gajinya gitu kan. Tapi generous banget gitu, tiap kali ke Jogja traktir kita makan. Harus begitu, Lin. Harus begitu, Lin. Kita itu dicontohin sama generasi-generasi sebelumnya begitu. Kayaknya aku belum pernah nih ditraktir sama Kode ya. Karena lu nggak tinggal di Tukangan. Dengan Cilan, Ciwen. Saya kalau ke sana nggak pernah keluar duit. Nggak boleh keluar duit. Iya, urusan makanan selama saya di Klaten, ya selalu Cilan Ciwen yang bayar. Nggak pernah saya bisa bayar. Benar kok, benar. Nggak boleh. Nggak laku uang saya di sana. Ya pay forward-nya harus di luar. Nggak bisa. Nah, itu yang membuat kehidupan itu berharga, dan Dhamma itu terlihat bahwa yang namanya Dhamma itu ya seperti itu. Siapa yang menjalankan Dhamma, ya dia yang akan mendapatkan manfaat. Dan dia akan terlindung oleh Dhamma itu sendiri. Yang Kode ngomong soal Samana sama Bante itu jadi keinget. Soalnya kan selama di Singapura ini kayaknya karena tempat Ken tinggal ini kayaknya agak susah mau cari wihara Theravada. Jadi kan kebanyakan yang Mahayana kayak gitu. Terus pas ketemu wihara Theravada itu seneng banget. Wah, ternyata deket sini gitu. Pas kita ke sana bikunya itu beda gitu sama bante-bante yang kita tahu, dan mereka tidak memberikan Dhamma Desana. Jadi mereka maksudnya menyesuaikan dengan orang sini, oh saya berdana yang penting diciprat-ciprat gitu. Itu bahkan kepala wiharanya itu sampai suami Tien tuh kayak agak suka candain, tapi kan Tien tegur dia. Soalnya kepala wiharanya tuh pernah lupa ngomong apa, tapi dia ngomongnya gini, wah kalian tuh intinya kalian jangan bikin masalah, nanti saya ini yang repot dibikin kalian gitu. Jadi kesannya itu agak sombong gitu. Nggak mau repot ya. Ada sombongnya, kedengaran ada sombongnya. Jadi kan
suami Tien itu kan maksudnya dia ikut, maksudnya sejak kita nikah dia mulai Tien kenalin nih agama Buddha aku wihara. Jadi dia mulai ikut, tapi ketika dia ketemu biku yang seperti itu, dia kayak, terus dia bilang, ya menurut dia itu kan kepala wihara gitu. Kenapa? Maksudnya sombongnya itu keluar. Jadi menurut dia memang agak susah di daerah sini ketemu biku yang bisa memberikan Dhammadesana yang berkualitas. Makanya malah menurut dia setelah pandemik, wah dengar kode, kasih Dhamma sharing, terus dengerin Dhammadesana Klaten, kayaknya itu jauh-jauh lebih bermanfaat dibandingkan kita langsung ke wihara, tapi Bante nggak kasih Dhammadesana. Makanya yang disebutkan itu kan tadi, samana nanca dasanang, bukan bikuna nanca dasanang. Ya. Ketemunya dengan para samana. Jadi samana itu ya kita yang berjuang untuk keluar dari nafsu atau keluar dari penderitaan, ya itu juga include di dalam samana. Beda dengan ya biku, tapi dia tidak berjuang ke arah sana, dia ya biku tapi status. Betul. Status saja. Betul. Apalagi kalau sudah urusannya biku-biku itu yang biasanya hanya upacara ya, hanya sekedar blessing, percik-percik, atau misalnya hanya sekedar ritual gitu. Itu makan mungkin lebih susah lagi kita ketemu Dhamma gitu. Kalena Dhamma sakacanya nggak dapet. Karena dulu ke Mendut, even sama Nera aja Dhammadesananya bagus gitu. Ya. Ya begitu sih. Cuman ya walau bagaimanapun, kalau kita sih selalu berpikirnya begini, kita berpikirnya balik ke nasihat Buddha yang terakhir sebelum itu, jadilah pulau pelindung buat dirimu sendiri, jadilah ya waya dhamma sankara apamadena sampadeta, berjuanglah dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi ujung-ujungnya tuh kita hanya bisa bergantung pada diri sendiri sih. Orang lain itu ya kalau udah punya dhamma kalyanamita itu bagus banget, tapi lebih dari itu susah lah. Jadi ya sudah, kita berjuang untuk berlindung pada diri kita sendiri gitu. Berat karena di Buddhism itu ujung-ujungnya tuh semua usaha kita sendiri sih. Beda dengan tempat lain ya. Tempat lain itu masih tergantung sana, tergantung sini, tapi kalau di Buddhism itu apalagi di Theravada gitu ya bergantung pada diri kita sendiri gitu. Bahkan Buddha pun tidak bisa kita gantungi gitu. Ya begitulah. Jadi ya coba aja, maksudnya gini, kalau kita tidak bisa membuat kita bergantung pada orang lain, ya paling enggak di komunitas kalian, cobalah untuk bisa belajar supaya kalian bisa menjadi kalyanamita satu sama lain. Gitu. Dan kalau kalian sama-sama berpraktek untuk keluar dari penderitaan, ya kalian akan sama-sama menjadi samana. Gitu. Dan kalian berdiskusi dhamma dengan kalian yang memang berjuang untuk keluar dari penderitaan. Thank you, Kode. Thank you banget. Ada pertanyaan lain? Cukup sih. Cukup, oke. Kalau cukup, semoga bermanfaat. Sabbe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu. Sadhu.